Cara membuat pupuk organik cair paling praktis. Kami akan menceritakan alasan pembuatan sampai cara aplikasinya ke tanaman jahe merah dan porang di kebun Aksara Agro and Farm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tampilan ini merupakan kebun jahe merah di belakang Pondok Aksara Agro and Farm. Sesuai topik kali ini tentang cara membuat pupuk organik cair yang paling praktis. Ini kami hanya akan memberikan satu contoh media saja atau satu contoh bahan saja. Nah, apa itu? Jadi ini merupakan pupuk organik cair dari kotoran kambing atau kotoran hewan, teman-teman. Nah, kami menggunakan kotoran kambing karena ketersediaan di desa ini lebih mudah didapatkan dibandingkan kotoran yang lain, kotoran hewan yang lain seperti ayam maupun yang lain, teman-teman. Nah, karena itu lebih mudah, sehingga itu untuk harganya juga lebih murah, teman-teman. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya dalam kemudahan dalam mendapatkannya. Nah, saya tunjukkan bahwa di sini itu memang yang berada di tutupan terpal ini yang orange sampai di bagian kayu itu, ini merupakan kotoran kambing yang sudah difermentasi. Jadi ini merupakan tabungan pupuk organik padat. Kami menyebutnya pupuk organik padat. Nah, lalu kenapa bukankah pupuk organik padat atau POP itu sudah ada, kenapa dipersulit untuk dibuat POC atau pupuk organik cair, teman-teman? Nah, jadi POC itu memang idealnya itu didapatkan dari urin hewan yang secara sistem kandang memang sudah dipisah antara kotoran hewan yang padat dengan urin cairnya itu, teman-teman. Nah, sehingga dari situ kita bisa langsung mengaplikasikan POC. Ada POC dari urin kelinci, tapi di sini kami susah mendapatkannya, sehingga untuk urin kambing kami juga susah karena kandang di desa kami itu rata-rata belum memisahkan antara urin dengan kotoran kambingnya sendiri, teman-teman. Nah, jadi realitanya itu memang untuk membuat kandang kambing dengan cara memisahkan antara kotoran kambing dengan urin itu mahal biayanya. Lalu kalau dibuat seperti itu semi modern, biasanya itu memang nanti karena lantai kandang yang bukan dari tanah, itu akan membuat kohe itu lebih bau, lebih menyengat, teman-teman. Sehingga kami di sini memberikan solusi, meskipun kandang di seputaran desa kami ini masih kandang tradisional dengan lantai tanah dan hanya produksi kotoran padat, kami akan memberikan cara untuk merubah POP tersebut menjadi pupuk organik cair, teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa langsung menggunakan pupuk organik padat kotoran kambing yang sudah terfermentasi seperti di Pondok Aksara ini. Cuman pertimbangannya itu ini, teman-teman. POP itu kan pupuk organik padat, itu kan membutuhkan kapasitas banyak kalau gitu. Nah, agar lebih menghemat tapi tetap berkhasiat terhadap tanaman, itu kita akan membuat dari POP tersebut dirubah dengan cara menambahkan bahan yang nanti akan kita masukkan seperti di dalam drum yang kalau yang bagian ini itu 200 liter, tengah itu 150 liter, di ujung itu juga 200 liter, teman-teman. Nah, dan perlu diketahui juga, mungkin juga menjadi realita di teman-teman semua, bahwa kohe itu keterdapatan dan dalam jumlah banyak itu susah, teman-teman. Jadi biasanya itu saling berebut antara petani untuk mendapatkan kohe saat musim tanam, sehingga kami pun sedapat mungkin jika ada kesempatan dan ada ruang akan kami manfaatkan untuk menyimpan kohe yang sudah difermentasi seperti ini. Yang berikutnya kami akan membuat POP ini menjadi POC. Nah, untuk teknis caranya itu seperti ini, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sebelum kami menceritakan tentang cara detail teknisnya, kami mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video tentang budidaya jahe merah, porang maupun ternak kambing di Aksara Agro and Farm. Dan bagi yang baru menonton video ini, kami silahkan untuk melihat playlist yang sudah tersedia di YouTube Aksara Agro and Farm. Nah, pertama kita perlu menyiapkan karung
bagor seperti ini. Ukurannya terserah, bisa yang 25 kilo. Nah, kotoran kambing itu nanti dimasukkan semua ke dalam karung, lalu ujungnya itu nanti ditali. Jadi kalau bisa memilih karung itu dengan serat yang relatif terbuka ya, jangan terlalu rapat. Kalau yang kain itu nanti susah untuk meresap. Tapi kalau seperti ini itu lebih mudah teman-teman, dengan bahan yang relatif agak seperti ini. Nah, lalu itu dimasukkan ke dalam drum teman-teman. Jadi mungkin itu kira-kira nanti isinya sekitar 10-15 kohe kambing teman-teman. Nah, setelah ditali, teman-teman bisa memasukkan ini kami ada drum yang sudah kosong, unsur N ya ini. Nah, di sini. Nah, ini dimasukkan seperti itu nah itu kan kelihatan teman-teman, itu yang karung putih itu dimasukkan ke dalam situ. Nah, terus habis itu ditambahkan dengan EM4 yang botol kuning teman-teman. Jadi ini satu botol itu kami biasanya saya masukkan di 200 liter drum seperti ini, ketinggian paling sepinggang orang dewasa seperti ini. Nah, lalu yang bahan ketiga itu molase 1,5 liter, itu juga dimasukkan ke dalam drum. Nah, setelah molase dan EM4 yang botol warna kuning, karena ada yang botol warna coklat ya, itu kalau coklat itu untuk pertanian, untuk ternak teman-teman. Nah, lalu yang berikutnya sebaiknya ya teman-teman, saran dari kami, EM4 dan molase ini sebelum dimasukkan ke drum itu masukkan dulu ke ember kecil. Jadi mengaduknya di ember kecil ini, setelah aduk merata itu diamkan sekitar 1 jam dulu teman-teman, karena mikroba di sini kan sifatnya masih dorman. Nah, nanti sampai bangun kurang lebih 1 jaman lebih, diamkan dulu sembari menunggu bangunnya dari bakteri bagus yang dorman tadi. Kita menyiapkan sekitar 60 liter air cucian beras. Sebaiknya air cucian beras yang bilasan pertama teman-teman. Jadi di sini kebetulan kami ada stok ini baru 10 drum jerigen. Masing-masing jerigen ini 5 liter, jadi ada 30 liter. Nah, totalnya nanti 60 liter itu dimasukkan ke drum yang kosong tadi, yang di dalamnya sudah ada karung isi kotoran kambing. Nah, setelah 60 liter air cucian beras yang pertama, teman-teman juga sebaiknya menambahkan 60 liter juga air kelapa tua. Nah, itu dimasukkan. Nah, setelah semuanya itu dimasukkan, lalu masukkan juga ember kecil yang sudah terisi dengan EM4 dan molase ke dalam drum tersebut. Nah, setelah itu biasanya kan masih ada ruang kosong. Nah, itu tambahkan air biasa saja teman-teman. Dari air biasa itu sisakan sekitar 15 atau 10% dari total ketinggian, jadi tidak difullkan ya teman-teman, karena nanti ruang sisanya itu untuk gas dari reaksi fermentasi ini teman-teman. Nah, itu lalu teman-teman tutup rapat. Setelah ditutup rapat, kalau teman-teman itu punya klem ya langsung diklem di sambungannya ini antara tutup dengan bibir drum. Tapi kalau tidak ya mungkin dengan cara kami itu bisa menutup dengan kayu yang posisinya berat atau batu di atasnya teman-teman, seperti itu. Itu ditutup selama 21 hari. Nah, setiap 3 hari sekali itu teman-teman wajib untuk mengaduk dari bawah ke atas biar tercampur dengan arah berlawanan jarum jam. Itu tiap 3 hari sekali. Nah, pengadukan dalam tiap 3 hari sekali itu cukup 5 menit saja teman-teman. Cukup 5 menit saja. Nah, kalau kami menggunakan tongkat kayu seperti ini. Ini bekas biasanya kami mengaduk. Ini yang gelap ini bekas dari ketinggian pupuk organik cair di dalam drum. Nah, itu nanti kenapa perlu dibuka 3 hari sekali? Nah, kalau teman-teman tidak buka, nanti kemudian gasnya itu ada reaksi, itu biasanya di bagian atas
tutup ini akan menggembung teman-teman. Itu karena ada reaksi dari fermentasi VOC proses tersebut teman-teman. Nah, dengan cara seperti ini teman-teman bisa menggandakan pupuk organik padat kotoran hewan, dalam hal ini kambing, yang keterdapatannya atau itu kadang susah karena saat musim tanam itu rata-rata petani memang membutuhkan kotoran kambing teman-teman, sehingga kami mengakalinya dengan cara membuat POC dari kotoran kambing. Dengan kondisi ini kita sebagai petani itu tidak perlu takut atau khawatir dengan harga pupuk yang semakin mahal teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan POP pun, pupuk organik padat, kita ditebar di lahan, misalkan seperti kami ini di jahe, kami tebar POP setiap berkala 1 bulan sekali, ya nanti akan langsung boros teman-teman, dan hasilnya pun hampir sama dengan menggunakan POC. Nah, jika air POC di dalam drum nanti sudah habis, bagaimana dengan pupuk organik padat yang di dalam karung tadi teman-teman? Nah, itu sebaiknya jangan digunakan lagi karena hasilnya sudah turun. Tapi biar tidak mubazir, manfaatkan ampas kohe bekas POC tadi itu ditaburkan ke tanaman. Nah, seperti apa ciri-ciri fermentasi yang berhasil? Seperti yang saya jelaskan, itu biasanya ini kalau udah diklaim itu di atasnya itu akan menggembung. Ada menggembung itu berarti ada merupakan ciri-ciri fermentasi berhasil, ada gasnya. Yang kedua, aromanya itu tidak seperti kohe, tapi aromanya seperti tape teman-teman. Nah, di sana kami juga menyimpan beberapa 3 drum POC seperti itu. Jadi kami memang menabung membuat seperti itu. Nah, untuk pemakaian itu seperti ini teman-teman. Saat fase vegetatif, jadi kalau di jahe itu kan vegetatif itu sampai usia 6 bulan sampai 7 bulan itu masih masa vegetatif. Pertumbuhannya itu masih memperbanyak tunas. Itu teman-teman di awal itu cukup 200 ppm. Jadi teman-teman menggunakan alat pengukur itu ambil satu ember POC, lalu nanti dimasukkan ke dalam ember yang lebih besar, lalu tambahkan dengan air dan menggunakan alat ukur TDS itu untuk mengetahui sampai ketemu angka 200 ppm. Kalau belum ketemu ya bisa ditambahkan air atau pupuknya biar ketemu 200 ppm. Nah, itu nanti 1 kali sepekan teman-teman. Nah, setelah 1 kali sepekan teman-teman lihat kondisi tanaman, kalau masih bagus ya dinaikkan lagi sampai 800 ppm, itu diberikan 1 kali per pekan teman-teman. Nah, tapi kalau dari 800 itu masih bagus ya teman-teman boleh menaikkan lagi ke angka lebih dari 800. Nah, jika usia jahe itu sudah lewat dari 7 bulan, itu kan sudah fase generatif atau pembesaran rimpang. Juga nanti di porang juga setelah bulan Februari itu sudah masa generatif atau pembesaran rimpang. Nah, itu sebaiknya pupuk yang digunakan itu dari unsur kalium maupun fosfat, K dan jadi ini K ini saya nulisnya sepet ya, dari sepet atau serabut kelapa tua. Terus P fosfat itu kami dari bonggol pohon pisang teman-teman. Nah, ada pantangan penggunaan POC dari kohe kambing ini untuk tanaman, yaitu kohe ini kan sifatnya banyak unsur N atau nitrogen. Nah, itu jangan sekali-kali hindari memberikan unsur N POC kohe ini saat hujan ke tanaman teman-teman. Karena sebenarnya saat hujan itu air hujan itu sudah membawa unsur N. Jadi kalau hujan tetap dikasih unsur N, nanti tanaman akan overdosis unsur N. Nah, malah tanaman itu tidak sehat. Makanya kalau saat hujan sebaiknya yang pupuk yang diberikan itu pupuk organik cair unsur P fosfat atau unsur K teman-teman, atau kalium teman-teman. Nah, jadi ingat bahwasanya kita ini menanam jangan terlalu nafsu hasil panen yang jangka pendek saja, 1 atau 5 tahun, tetapi nanti teman-teman karena terlalu nafsu akhirnya lebih banyak menggunakan pupukan organik yang menyebabkan struktur dan organisme tanah itu rusak. Nah, kalau sudah rusak akan lebih lama membutuhkan waktu untuk memperbaiki unsur hara dalam tanah yang sudah
terkontaminasi dominan pupuk anorganik. Semoga informasi ini bermanfaat sehingga petani itu tidak takut dengan harga pupuk yang mahal. Ini karena kami sudah memberikan solusi, ada pupuk serbaguna gratis, bahkan ini organik yang bisa menjadikan andalan untuk petani semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Karto Raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.